dengan hadirnya UU PA, dengan hadirnya revisi UU PA ini adalah kesempatan juga bagi generasi muda itu menawarkan gagasan baru, menawarkan misalnya konsep-konsep baru, poin-poin baru. Makanya saya ingin di dalam revisi UU PA ini itu dilibatkan generasi muda. Ada ide-ide mereka yang harus ditampung, ada gagasan-gagasan baru mereka yang memang harus kita terima juga gitu. Karena kan beda pemikiran generasi ini dengan generasi lama atau dengan generasi selanjutnya itu sangat berbeda, saya lihat mungkin kan. Mungkin terakhir Bang Munazar, bahwa apa sih harapan dan pemikiran-pemikiran Abang untuk generasi lama atau generasi baru akan mendatang, Bang? Jadi kita hari ini Bang melihat Aceh itu harus lebih luas. Jadi ketika kita melihat Aceh itu juga kita harus melihat daerah-daerah lain juga gitu. Aceh yang memang sudah lama tertinggal gitu dari segi dari konflik bersenjata yang sudah lama itu, kita jadi harus melihat daerah lain itu sudah lama berlari. Kita dulu sangat vakum selama 30 tahun. Orang lain dulu dari segi pendidikan sudah dari dulu mereka itu berlari. Kita baru pasca damai, baru tahun 2005 baru bisa berlari gitu. Dulu kita sangat tertutup dengan daerah-daerah lain. Makanya kita hari ini harus bangun cepat, mandi pakai baju, langsung lari gitu. Nah, istilahnya begitulah. Jadi jangan lagi merokok di pinggir jalan, jangan lagi begahnya di babine jalan, Beli. Jadi, tapi harus langsung peluang juga deh. Langsung peluang misalnya jak kula jak hola ini juga bagah juga deh ya minta ilmu untuk tapu maju Aceh sama-sama benar. Jadi Aceh mampu maju Bang. Aceh bisa maju. Apalagi kita melihat misalnya sekarang dengan hadirnya UU PA, dengan hadirnya revisi UU PA ini adalah kesempatan juga bagi generasi muda itu menawarkan gagasan baru. Menawarkan misalnya konsep-konsep baru, poin-poin baru. Makanya saya ingin di dalam revisi UU PA ini itu dilibatkan generasi muda. Ada ide-ide mereka yang harus ditampung, ada gagasan-gagasan baru mereka yang memang harus kita terima juga gitu. Karena kan beda pemikiran generasi ini dengan generasi lama atau dengan generasi selanjutnya itu sangat berbeda, saya lihat mungkin kan. Tapi kalau dari segi pendidikan mungkin ya dengan hadirnya UU PA ini bisa lebih dimajukan lagi gitu. Dari segi ekonomi bisa dengan adanya UU PA ini Aceh bisa lebih cepat maju kalau menurut saya Bang. Karena dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat nantinya oleh UU PA jadi dapat membuat terobosan lebih cepat gitu Bang. Misalnya harus melihat peluang-peluang ekonomi hari ini kita masukkan ke Aceh gitu. Misalnya dari segi air kemasan tadi yang saya bilang, itu kalau pemuda Aceh mampu gitu bersaing dengan air kemasan brand-brand besar di luar dengan berbagai macam kajian, dengan berbagai macam penelitian sehingga bisa menyamakan antara produk luar dengan produk lokal kita. Jadi kita bisa memasarkan itu di Aceh. Jadi kita tidak perlu lagi mensuplai barang dari luar gitu Bang. Jadi Aceh itu bisa menciptakan produk lokal sendiri untuk masyarakat sendiri dan untuk dijual ke masyarakat kita sendiri. Itu yang kadang-kadang belum dilihat peluang-peluang seperti itu. Itu dari segi bisnis kita bilang, dari segi UMKM juga bisa. Contohnya misalnya ada beberapa gitu retail yang ada di Aceh, toko-toko retail sembako yang memang itu masuk dari luar ke Aceh. Kalau Aceh mampu misalnya menyambut sendiri, kenapa harus kita datangkan dari luar gitu? Kenapa kita harus menerima dari luar?
Nah, sekarang banyak brand-brand kosmetik di luar Aceh, Bang, yang memang sekarang mereka sudah seperti swalayan juga gitu. Yang saya rasa nanti ke depannya pasti akan masuk ke Aceh. Nah, sebelum itu masuk ke Aceh, baiknya Aceh itu menyambut sendiri dulu. Membuat dalam untuk membuat seperti misalnya Indomaret ya. Indomaret, Alfamart, itu kalau Aceh mampu membangun sendiri oleh pengusaha-pengusaha sendiri, oleh generasi-generasi baru sendiri, biarkan mereka yang berkarya di Aceh gitu. Biarkan mereka yang berkarya di Aceh, kita bisa melarang PT-PT yang masuk ke Aceh gitu. Tapi dengan syarat ya kita harus gitu, harus mampu. Jangan tahu segop ada mampu dapat buat. Nyanka lebih hancur daripada yang kana. Nah, jadi harapan saya itu lihatlah Aceh itu sebenarnya kalau kita lihat Aceh itu bisa banyak yang bisa kita lakukan untuk Aceh. Untuk ekonomi Aceh itu bisa, Pak. Saya melihat, apalagi saya kan ketika saya melihat dalam dunia usaha seperti ini, yang kita pelaku di Acehnya. Tak Bang. Lagi salah satu lembaga penuaian, air kemasan. Kalau Aceh mampu membuat air kemasan sendiri, berapa juta rakyat Aceh yang akan menikmati hasil daripada produk lokal tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang ada ya Bang. Makanya saya perlu bilang UUPA ini harus tersentuh dalam hal itu juga. Dalam hal kebijakan. Telur misalnya. Kalau Aceh mampu memproduksi telur sendiri, kenapa kita harus mendatangkan dari Medan? Ya kan? Saya rasa mampu. Pengusaha-pengusaha Aceh banyak di luar, Bang. Mampu dia itu menyediakan untuk masyarakat Aceh. Nah, jadi di situ juga harus ada kebijakan pemerintah. Harus UUPA harus menyentuh dalam hal itu juga. Padi. Padi hanya dikonsumsi 30% oleh rakyat kita sendiri. Yang lainnya semua dikeluarkan keluar daerah. Nah, itu juga harus disentuh oleh pemerintah nanti di dalam undang-undang pemerintahan Aceh yang akan direvisi tahun ini. Gitu. Nah, misalnya saya juga melihat banyak banget peluang. Aceh punya kakao yang begitu besar di seluruh Aceh. Pidi, takengan, itu kakao sangat besar sekali. Nah, pemerintah itu harus menyediakan jalurnya gitu, membuka peluang untuk dikeluarkan keluar. Nah, kalau bisa Aceh ke depan harus menjual itu dalam bahan setengah jadi. Misalnya sawit. Ini kalau harus disentuh juga oleh pemerintah terkait kelapa sawit ini yang ada di Aceh. Aceh itu jangan mengeluarkan buah kelapa sawitnya itu saja gitu, Bang. Jadi mengeluarkan dalam bentuk setengah jadi. Jadi kan setengah jadi ini bisa diproduksi di Aceh. Otomatis ketika diproduksi di Aceh bisa menampung tenaga kerja. Ya kan, mengurangi kemiskinan gitu. Perputaran ekonomi kita lebih cepat gitu. Itu yang ingin saya tawarkan hari ini ke generasi-generasi muda. Lihatlah ekonomi, lihatlah dari segi ekonomi saja. Berhenti melihat dari segi politik itu. Karena mempolitik itu akan membawa Anda hanyalah kepada kalau saya bilang ya, politik itu hanya menguntungkan diri sendiri saja. Nah, saya bicara seperti ini karena memang pernah ada di ranah itu. Tidak semua itu politik pasti ada yang dilihat di dalam politik itu. Semua orang dalam dunia politik itu ada kepentingan pribadi-pribadi di dalamnya. Tidak mungkin. Makanya kalau hanya ingin melihat pribadi, ya udah jangan ada nggak usah gitu. Makanya kalau kita ingin melihat secara luas, melihat Aceh secara umum, lihatlah, masuklah dalam ranah ekonomi. Dalam ranah ekonomi, bisnis, UMKM, apa yang bisa digagaskan di Aceh, apa yang bisa kita lakukan untuk Aceh, gitu. Makanya politik perlu, karena kan ke politik ini ada yang mengambil kebijakan, gitu. Nah, cukuplah mereka-mereka yang mengambil kebijakan. Generasi-generasi ini kita yang menyediakan konsep, kita yang menyediakan gagasan-gagasan baru. Itu harapan saya kepada generasi-generasi muda, Bang. Oke, Itu terima saya. kasih. Terima kasih Bang Munazar atas sharing yang malam ini kita bukukan ya.
bahwa Aceh ini harus terbuka dengan peradaban-peradaban yang memang harus diterima, karena kedepannya adalah hari esok yang akan lebih cerah dan juga tidak terbentur dengan agama dan juga dengan budaya-budaya yang dianut oleh masyarakat Aceh. Terima kasih Bang Mudazar, saya pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.